Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh kembali lagi untuk bersama-sama lagi memuji dan menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Gimana kabarnya semua? Ada baik-baik saja dan juga penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Sore hari ini kita akan mulai kebaktian kita sore hari ini untuk sama-sama kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk meninggikan Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus sore hari ini Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan kami yang ajaib. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas hari-hari yang kami sudah lalui bersama-Mu. Engkau yang sudah memberikan kami pernafasan, kehidupan, kesehatan di setiap hari kami untuk menjalani sehari-hari yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah janji Tuhan yang abadi, janji Tuhan yang dahsyat bagi kami, umat-umat manusia, umat-umatnya yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan waktu ke depan, serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan saja yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan, dan Tuhan yang ambil alih kebaktian ini Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu, dengan roh-Mu yang melayang-layang Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan Tuhan yang kuasai ruangan ini dan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang tolong kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Oh Yerusalem, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi sama-sama. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hati ku rindu ke sana. Oh
datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan tak lama lagi, lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan tak lama lagi, oh tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Katakan bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Mari kita sembah Dia. Bawa kami Tuhan masuk
kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Amin. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi. Amin. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Tuhan terus bertakhta Tuhan. Tuhan terus bersemayam di dalamnya. Tuhan terus pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkatnya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya.
bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkatnya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Oh, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Amin. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Yes. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. It is no secret, no secret what God can do. What He's done for others, He'll do for you.
Mari kita nyanyikan sama-sama. Is no secret what God can do. What He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. No secret what God can do. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggu tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi katakan tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggu
Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk yang akan disampaikan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertata, Tuhan yang penuhi dengan hikmat Tuhan, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menegur, Tuhan yang menolong kami Tuhan untuk menjadi pembaca firman dan pendengar firman dan pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong hamba-Mu ini Tuhan. Dengan penuh keterbatasan, dengan penuh kekurangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sempurnakan, Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Senang sekali kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan di-sharingkan sebentar lagi. Biar saudara dan saya penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan, agar kita semua boleh mendengar dan membaca dan mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Hari ini saudara, kita Missions and Prayer House merayakan yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus yang sudah beberapa hari lalu dirayakan, tetapi kami merayakan pada hari ini menurut Missions and Prayer House yang selalu diadakan di setiap bulan pada hari Sabtu. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengapa Tuhan harus naik ke surga untuk dan meninggalkan kita, karena Tuhan ada rencana untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan harus naik ke surga untuk bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Baik, kita akan buka dari Injil Matius. Dari Injil Lukas. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya ulangi lagi, kita buka dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Saudara boleh bacakan juga di rumah, dan Pak Willy akan membacakan. Haleluya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, perikop kenaikan Yesus. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Kita boleh bacakan lagi satu kali lagi, mulai dari ayat 50. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Amin. Kita bisa cek ayat sebelumnya, sebelum ayat 50.
Coba dicek lagi, ada yang kita perlu. Coba dicek lagi ayat yang ke-49 mungkin ya, 49. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oke. Kita akan mulai dari ayat 50 saja ya. Baik, di ayat yang ke-50, di situ Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka tidak menyangka bahwa Tuhan akan datang pada hari itu di hadapan mereka untuk menampakkan diri bahwa Tuhan sudah bangkit. Apa yang Tuhan janjikan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu betul-betul terjadi, benar-benar terjadi. Oleh sebab itu murid-muridnya sangat terkejut, mereka sangat kaget melihat Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan mereka pada saat itu. Sehingga mereka semua menjadi pucat. Mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah sesuatu, yaitu sesuatu yang aneh. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka bahwa itu adalah Tuhan, dan dia mempunyai daging dan tulang. Oleh sebab itu dia mau mereka menghampiri dia agar mereka boleh merasakan tubuhnya bahwa dia betul-betul sudah bangkit. Dan akhirnya Tuhan membawa mereka pergi ke satu tempat, dan di sana Tuhan terangkat. Di saat Tuhan bawa mereka ke satu tempat itu, Tuhan terangkat ke surga, dan di situ mereka melihat, memandang ke atas, ke langit, karena mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan sepertinya mereka merasa kehilangan di saat Tuhan Yesus terangkat. Dan akhirnya malaikat itu berkata kepada murid-murid Tuhan, mengapa engkau harus seperti terkejut? Dia harus meninggalkan, sebab dia akan kembali dengan cara yang sama. Itu yang malaikat Tuhan berkata kepada murid-murid Tuhan di saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, bahwa Tuhan akan kembali dengan cara yang sama. Apa yang mereka saksikan pada hari itu, pada saat itu. Jadi di dalam hal ini, saudara, kenapa Tuhan harus kembali ke surga? Kenapa Tuhan harus kembali ke rumah Bapa di surga? Karena kalau Tuhan tidak kembali, maka tidak ada penolong. Kita tidak akan ada penolong selama kita berada di muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan harus kembali ke Bapa di surga, karena Tuhan akan mengirimkan penolong itu, yaitu Roh Kudus, sebagai penolong kita, untuk menolong kita selama kita masih ada di muka bumi ini, untuk membimbing kita dan membawa kita untuk kepada rencana Tuhan yang indah. Oleh sebab itu Tuhan bilang dia harus pergi, karena kalau dia tidak pergi maka tidak akan ada penolong. Oleh sebab itu Tuhan bilang, aku harus pergi. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku harus pergi supaya aku boleh mengirim penolong itu, yaitu Roh Kudus. Tuhan akan mengirim Roh Kudus bagi kita, umat-umatnya yang akan menanti-nantikan Tuhan kembali dengan cara yang sama, yaitu ada penolong Roh Kudus luar biasa. Kita ada penolong yang ajaib, ada penolong yang teguh, penolong yang kuat, penolong yang kokoh, yang akan membimbing kita, yang akan menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada jalan ke surga untuk bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan harus kembali ke surga, karena dia juga bilang dia akan menyediakan tempat
bagi saudara dan saya. Dia akan menyediakan tempat di surga, karena Dia mau kita juga harus berada dengan Tuhan di surga, bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan di surga. Oleh sebab itu Dia bilang, saya harus pergi, karena Tuhan akan menyediakan banyak tempat bagi kita, umat-umatnya yang mengasihi Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, kita sangat beruntung. Kita sangat beruntung bahwa Tuhan sudah lahir, dan Tuhan harus mati, dan Tuhan harus bangkit kembali, dan pada akhirnya Tuhan harus naik ke surga, kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi kita, umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Amin. Biar bagaimana, saudara dan saya sangat beruntung memiliki Tuhan seperti ini. Tuhan yang mengasihi kita dengan tidak ada batasnya. Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya selalu baru di setiap hari. His mercy is new every day, every morning. Jadi kita tidak pernah merasa kehilangan bahwa Tuhan pergi ke surga, kembali ke surga. Kita tidak merasakan kehilangan karena kita ada penolong. Tuhan mengirim penolong bagi kita, bagi saudara dan saya, yaitu Roh Kudus yang akan menemani kita, menyertai kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Roh Kudus yang menjadi penolong kita, penuntun kita, pembimbing kita. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kebenaran. Dia akan membawa kita untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk hidup layak, berkenan, hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi biarlah saudara dan saya boleh merasakan betapa beruntungnya saudara dan saya. Kita boleh menerima keselamatan yang kekal, dan pengampunan yang luar biasa. Tuhan yang melayakkan saudara dan saya untuk boleh menerima semua rencana Tuhan yang indah. Amin. Jadi di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada rencana indah yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya, yaitu Tuhan menyediakan tempat di surga bagi saudara dan saya, asal kita semua mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua mau melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kita semua mau menjadi murid-murid Tuhan yang setia, murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, murid-murid Tuhan yang memiliki karakter ilahi, yaitu karakter Kristus yang menanti-nantikan Sang Raja, Sang Juru Selamat yang akan kembali pada waktu yang dekat ini. Kita tidak tahu kapan, tetapi ada ayatnya. Tuhan berjanji Dia akan kembali untuk menjemput saudara dan saya, untuk menjemput umat-umat Tuhan yang hidup kudus, yang menjadi pelaku-pelaku firman, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menuruti kehendak Bapa di surga. Amin. Sebab Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Itulah pesan Bapa di surga. Jadi artinya saudara dan saya harus menjadi pelaku-pelaku firman yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu kita harus mempraktekkan dari saat ini sebelum Tuhan kembali, untuk mempraktekkan sebagai murid-murid yang setia kepada Tuhan, bukan setia kepada manusia, tetapi setia kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Jadi dalam hal ini saya juga sangat beruntung memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sangat mengasihi saya, sehingga saya juga boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Saya juga boleh memperoleh kehidupan yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan itu pun bagi saudara yang mau datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya saudara, dan juga menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Baik saudara, saya tidak akan panjang-panjang sharing hari ini. Ini hanya sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang dapat saya uraikan, yang dapat saya sampaikan dan sharingkan hari ini.
yaitu bagaimana hari kenaikan Tuhan Yesus dan mengapa Tuhan harus kembali ke surga bersama dengan Bapa di surga, karena Tuhan mau menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi umat-umat Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau menjadi murid-murid Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biarlah sharing hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan juga boleh menjadi pertumbuhan, boleh menjadi pegangan hidup bagi kita, dan juga boleh menjadi merubah karakter kita, membaharui hidup kita hari demi hari, dan kita boleh menjadi murid-murid Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, dan murid-murid Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan jangan bosan-bosan menanti-nantikan Tuhan, sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan apa yang dia sedang nanti-nantikan. Seperti kita menanti-nantikan sesuatu yang kita nanti-nantikan, kita juga akan mendapatkan. Jadi artinya Tuhan, di saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang sudah dijanjikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biar saja hari ini boleh menjadi satu peringatan bagi kita bahwa Tuhan sudah naik ke surga setelah dia bangkit, dan dia akan kembali pada akhir zaman, pada waktu-waktu yang dekat ini dengan penuh dengan kemuliaannya, dan dia akan kembali dengan cara yang sama untuk menjemput umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup kebaktian hari ini, dan kita akan masuk ke dalam doa, dan kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Tuhan yang sudah membimbing kami, Tuhan yang sudah mengambil alih, Tuhan yang sudah berkata-kata dan menolong hamba-Mu untuk boleh share kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, pada sore hari ini, dan kami semua boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu, dan kami semua boleh dibangun dan dibangkitkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mengasihi kami sampai hari ini, sehingga kami masih ada pada hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Selama Engkau belum kembali, kami boleh mendapatkan kesempatan-kesempatan, waktu-waktu untuk datang di hadirat-Mu, untuk memuliakan Engkau, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Terima kasih, kami serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan yang ambil alih. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam
kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Biar kita semua boleh tinggal di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan kita. Amin. Kita akan bertemu lagi. Dan biar kita semua boleh stay home, stay safe, stay strong, dan kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Amin, amin.